Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Muslim Abu Syah. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan engine 4-stroke atau mesin 4 langkah. Jadi kalau kita lihat prinsip daripada sebuah engine, bagaimana dia bekerja seperti ini, ya. Dimana ada siklus yang ke-1 itu intake, kemudian siklus yang kedua kompresi, siklus yang ketiga ada pembakaran atau combustion, kemudian yang keempat adalah siklus buang, ya. Beginilah cara kerjanya, kita perhatikan. Supaya engine ini dapat bekerja secara siklus, maka dia harus terdiri dari beberapa sistem. Dan secara struktur bisa kita perhatikan bahwa engine itu ada yang pertama konstruksinya. Konstruksinya itu ada blok engine, ada cylinder head, kemudian ada mekanisme katup. Kemudian pada engine tersebut juga harus ada sistem starter, kemudian ada sistem pengapian, ada sistem pendinginan, kemudian ada sistem pengisian, ada sistem pelumasan, dan ada sistem bahan bakar. Ini sistem bahan bakar, ya. Itulah bagian-bagian dari sebuah engine akan kita perhatikan. Nah, inilah engine 4 langkah. Yang pertama ada konstruksinya, ya, konstruksi. Kemudian ada sistem starter, sistem pengapian, sistem pendinginan, sistem pengisian, pelumasan, bahan bakar, ya. Konstruksi itu terdiri dari beginilah konstruksinya, ya. Ini adalah belahan dari sebuah engine 4 piston, ya. Begini rumitnya kalau kita perhatikan, tetapi supaya mudah kita mengerti, maka kita akan pisahkan bagian-bagiannya, bagian-bagian besarnya. Nah, konstruksi itu ada blok engine. Nah, beginilah blok engine. Blok engine ini berfungsi sebagai bagian utama dari sebuah engine, di mana pada blok engine inilah nanti akan dipasang komponen-komponen lain, ya. Di atasnya ini nanti akan dipasang cylinder head. Nah, di dalamnya juga ada water jacket atau lubang-lubang sistem pendingin dan lain-lain nantinya akan dipasang di blok ini, ya. Kemudian ada cylinder head. Nah, di cylinder head ini nanti akan dipasang di atas blok engine. Pada cylinder head ini juga dia tempat diletakkannya mekanisme katup atau katup, ya, katup masuk, katup keluar. Ini juga nanti di sini akan dipasang saluran masuk dan saluran buang. Kemudian ada mekanisme katup. Nah, ini mulai dari noken crankshaft, ya. Kemudian ada bel dan poros knob, ini juga berhubungan dengan poros knob, berhubungan dengan katup. Nah, fungsi daripada mekanisme katup ini adalah untuk membuka katup masuk dan katup buang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan siklus kerja mesin. Nah, ini semuanya sudah di-set dan diatur, ya. Kita tidak akan menjelaskan di sini secara mendetail karena penjelasannya terlalu panjang. Kemudian ada sistem starter. Nah, sistem starter ini fungsinya adalah untuk menggerakkan awal dari sebuah engine. Jadi, menggerakkan awal itu bisa secara manual dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan kaki di engkol. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan sistem elektrik atau dengan menggunakan bantuan tenaga listrik, yaitu dengan motor listrik, ya. Kemudian untuk bisa hidup sebuah engine maka diperlukan sistem pengapian.
sistem pengapian ini berfungsi untuk membakar campuran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar melalui percikan bunga api di busi. Ya, ini untuk 4 silinder. Jadi ada komponen baterai, ada kunci kontak, ada koil, ada kondenser, ada distributor, di mana di dalam distributor itu terdapat platina, NOx. Kemudian di distributor itu ada tutup distributor, ya. Nanti di sini ada 4 kabel yang akan keluar, kemudian ada rotor di dalamnya. Nah, kemarilah nanti dibagi percikan-percikan bunga api melalui busi sesuai dengan siklus pembakaran juga, ya. Jadi ini merupakan sebuah sistem yang saling terkait semuanya. Kemudian sistem pendinginan. Sistem pendinginan ini berfungsi untuk mendinginkan air yang ada di water jacket yang mengelilingi piston. Kenapa harus ada air? Karena di dalam ruang bakar, ini di atas piston ini terjadi pembakaran. Pembakaran ini akan menimbulkan panas. Panas inilah kalau dia terjadi berlebihan, maka dia akan membuat engine menjadi macet atau jam. Nah, untuk itu diperlukan penyetabil suhu, ya. Penyetabil suhu ini akan menstabilkan air pendingin tetap stabil yang dilakukan oleh radiator dibantu oleh kipas, ya. Kemudian ada sistem pengisian. Sistem pengisian ini berfungsi untuk mencharging atau mengisi baterai, ya. Karena baterai ini saat hidup dia akan dipakai tenaganya atau sumber arusnya untuk sistem pengapian. Kalau tidak dicas ulang, maka dia akan habis atau kosong, sehingga mesin tidak dapat operasi. Untuk itu dia saat mesin hidup, maka alternator ini akan mencas kembali baterai ini melalui pengaturan secara otomatis yang dilakukan oleh regulator. Kemudian ada sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan ini untuk menjaga keausan bagian-bagian yang bergerak dari sebuah engine itu diperkecil. Juga untuk meminimalisir terjadinya panas akibat gesekan. Nah, di sini ada prosengkol, ada batang torak, ada piston, ada mekanisme katup, semuanya bergerak. Nah, bagian yang bergerak ini dipastikan terlumasi oleh pelumas, oleh sistem pelumasan ini, ya. Kemudian ada sistem bahan bakar. Nah, di sistem bahan bakar ini fungsinya adalah untuk menyuplai bahan bakar yang sudah bercampur dengan udara ke ruang bakar, sehingga nanti saat sistem pengapian bekerja dia akan membakar campuran bahan bakar tersebut untuk menimbulkan tenaga. Jadi kalau tidak ada bahan bakar yang disuplai, tidak ada udara yang disuplai, sebuah engine tidak akan bisa hidup. Kalau tidak ada sistem pembakaran juga tidak akan bisa hidup. Jadi semua sistem ini saling terkait sehingga sebuah mesin itu bisa beroperasi secara siklus sesuai dengan yang kita butuhkan. Demikian rekan-rekan semua tentang sistem kenapa sebuah engine itu bisa bekerja. Kali ini kita mengambil contoh engine full stroke atau engine 4 langkah yang sering digunakan pada kendaraan-kendaraan sehari-hari di daerah kita. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan sedikit pada kita semua.